pengen punya buku, pengen nulis buku. Ya. Patokan hidup saya itu harus berkarya. Itu buat saya itu ultimate. Tantangannya kalau bikin iklan itu kan kita hanya punya waktu 30 detik. Base dari pekerjaan seorang di produksi TV itu adalah kreativitas. TV karena dia sudah industri, teamworknya yang justru menjadi kekuatan utama. Base-nya adalah apa yang saya tahu. Mereka lah orang-orang pertama yang kemudian bikin saya makin mencintai dunia media, dunia produksi. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Exki. Hari ini langsung aja kita ketemu dengan narasum kita. Halo, saya Pinkan. Senang banget bisa sampai di sini. Terima kasih banyak Retroism Plus 62 untuk undangannya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Saya Pinkan, saya masih aktif di TV dan di bagian produksi. Sehari-hari itu kegiatan saya, dan juga saya baru selesai nulis buku novel pertama saya. Judulnya Kembali ke Surga. Terima kasih banyak. Mbak Pinkan, Thank you, Mbak. makasih. Aku tuh ini nih adalah novel pertamanya Mbak Pinkan. Tapi di sini ya pokoknya banyak yang bisa ditanyain nih dari sini karena benar-benar deskriptif banget caranya Mbak Pinkan untuk menulis sebuah novel. Langsung aja dulu ya. Ya. Ada yang menarik nih Mbak Pinkan. Ya. Dari kata-kata pengantar, Ya. kata pengantar, hantaran, terima kasih yang Mbak Pinkan di sini. Kayaknya figur Bapak Ya. itu penting banget, Bapak. Ya. Bisa diceritain, Mbak? Ya, betul. Jadi saya udah suka nulis dari kecil. Bahkan dari belum bisa nulis mungkin ya. Senang aja coret-coret. Coret-coretnya nggak asal coret-coret, tapi memang setiap apa yang saya mau sampaikan tuh tulis saja. Terus, dan ketika memang sudah bisa menulis, mulailah nulis puisi. Dan itu selalu bapak saya. Karena bapak saya juga dulu di media tapi di pemerintahan, jadi beliau paham betul seperti ini. Beliaulah yang pembaca pertama saya selalu. Dan papa itu memang detail orangnya. Jadi kalau saya sudah selesai puisi, saya senang banget tuh nunggu momennya, duduk bareng di meja makan sebelum papa berangkat kantor, lagi sarapan. Saya kasih lihat puisi saya, dan sama beliau itu di breakdown dan ditanya, iya ini apa maksudnya, ini harusnya begini, oke. Kalau jadi ada komunikasi. Secara tidak sadar begitulah tumbuh bakat saya, kecintaan saya sama menulis. Itu yang membuat menjadi motivasi, dan akhirnya itulah awalnya motivasi saya untuk berkarya. Bahwa ternyata berkarya itu adalah penelusuran. Karena ajaran papa saya itu dari dulu adalah bakat itu seperti mendulang emas. Jangan kamu pikir kamu bisa nulis sekarang terus udah selesai. Enggak, kamu tetap harus menggali. Itu dari awal pembentukan karakter itu dari papa saya memang, yang jadi terus motivasi. Dan dari kecil itu papa tuh mendidik, jangan kamu pikir mereka penulis-penulis yang saat itu, ketika kamu saat ini besar, itu akan nulis selamanya. Enggak, satu saat mereka kan juga akan berhenti menulis. Nah, itulah kenapa kamu harus terus menulis untuk menyambung semuanya itu. Jadi motivasi, kemudian semangat, kemudian strukturnya harus seperti apa, attitude-nya harus seperti apa. Memang saya akui itu dari papa. Itu tapi Mbak Pinkan gini, biasanya kan zaman dulu anak-anak itu suka ya pura-puranya punya diary. Suka nulis diary juga nggak Mbak Pinkan? Kebalikan malah Mbak, saya malah nggak suka diary. Oke. Saya nggak suka nulis, saya nggak tahu kenapa sampai sekarang. Ya, orang bilang jurnal apa, saya lebih suka ya menulis apa yang saya mau tulis aja. Tapi saya tidak mau mengkelompokkan atau mengsegmenkan, oh ini diary saya, ini jurnal saya. Enggak. Apapun yang ingin saya sampaikan, yang saya mau tulis, saya tulis aja. Jadi bebas aja. Terus Papa itu memberikan rekomendasi nggak mengenai
kamu harus baca buku ini, kamu harus baca buku. Pasti kalau penulis itu pasti basicnya tuh pasti seneng membaca. Ya, kan, gitu. betul. Begitu nggak apa Mbak Pinkan? Jadi kami ini Mbak, waktu kecil ini saya 5 bersaudara. Setiap kali mulai liburan sekolah, yang pertama dilakukan papa mama saya itu adalah mengajak kami ke toko buku. Toko bukunya Toko di buku mana? Gramedia. Gramedia. Udah pasti kita harus ke sana dulu. Kan bagaimana, dan ketika sampai di toko buku di Gramedia, kita dilepas aja. Silahkan pilih buku apapun yang kamu mau baca. Oke. Karena mau masuk liburan kan. Itu udah ritual. Oke. Seperti itu. Dan dari situ ya terpupuk terus, terbiasa membaca. Buku itu penting banget buat papa, Iya. buat orang tua saya ketika kami dari kecil itu harus selalu ada buku yang dibaca. Begitu selalu pesan dari papa. Nggak boleh nggak, harus selalu ada. Mau kamu suka atau tidak suka, jangan lihat dari situ. Saya nggak suka nih baca buku tentang tanaman, jangan lihat itu. Semua buku itu adalah ilmu. Oke. Semua buku itu adalah jendela menuju satu pengetahuan baru. Prinsipnya adalah seperti itu. Iya. Salah satu hiburan juga ya, Iya. untuk anak-anak zaman dulu. Iya, tuh, iya. Buku tuh Iya. adalah hiburan ya. Iya, Mbak. Tanpa disadari Iya. mereka belajar sesuatu lah di Iya, situ ya. iya. Terus setelah puisi, apalagi sih yang Mbak Pinkan bikin waktu masih itu tuh SD ya? SD. Iya. sampai terus Iya. menerus ya? Meningkat ke Iya. apa aja, misalnya Iya. puisi udah nih, Iya. terus apa lagi? Puisi pertama saya dimuat di majalah Ananda dulu. Saya masih kelas 2 SD. Iya, majalah anak. Iya, majalah Ananda. Oh, Iya. Itu pertama kali tuh ngelihat karya masuk majalah. Saya masih kelas 2. masih ada Mbak? Masih disimpan? Aduh, sayangnya udah, karena waktu itu orang tua kan pindah rumah jadi udah nggak kepegang lagi dokumentasinya. Puisinya itu tentang? Tapi saya masih inget tentang sepeda baru. Emangnya masih ingat dong sepedanya apa? Masih Sepeda sepeda mini. warnanya? Zaman itu warna merah yang ada keranjang di depan kan. Jadi happy banget kan ya. Kelas 2 udah dikasih sepeda, ya udah tulis puisi, ternyata dimuat. Itu Dan pertama kali. Itu pasti ada buat anak kecil tuh pasti wah gitu. Iya. Itu Enggak. pasti dikasih tahu ke papa dong ya. Iya. Nggak nyangka. Setelah itu apa lagi? Mas semakin kesini terus, habis selesai bikin puisi pertama-tama saya juga paling cuma 2 bait. Belum bikin yang panjang-panjang itu belum. Baru awal-awalnya semuanya dari situ 2 bait. Dari situ mulai mencoba bikin cerpen. Sempat beberapa kali dimuat juga. Cerpen pasti udah lebih besar. Sudah mulai SMP waktu itu. Itu di majalah apa? Di majalah waktu itu kalau ada inget Anita Cemerlang. Oh, Abis cerpen, abis itu saya mulai makin minat nonton film layar lebar. Nggak tahu kenapa, iseng-iseng aja waktu itu film Cut Nyadin kan keluar. Cut Nyadin keluar itu 80-an ya, 82 apa berapa itu. Terus saya bikin resensinya. Terus kirim ke majalah Vista. Majalah Vista berarti tahun iya 80-an. Iya. Pemretnya waktu itu almarhum Pak Derek Manangka. Dimuat di majalah Vista. Kemudian dari situlah saya pikir ini kayaknya menarik bikin resensi film. itu di ini apa udah kalau kita masukin di majalah itu kan majalah Vista itu kan kalau nggak salah majalah film dan Iya, musik ya. betul. Itu apa? Dapat dibayar atau enggak? Dibayar Mbak pakai wesel. Iya. Saya masih SMA waktu itu. Dibayar masih ingat berapa? Aduh, lupa bayarannya berapa. Mungkin Masih 50, 10 iya, ribu, kayaknya 15.000 atau 50.000. Kayaknya 50 ribuan deh. Ini udah gede banget ya. Iya. Zaman itu ya. Pakai wesel, saya inget itu terima wesel. Ya,
tahu Wesel. Ya, Wesel tuh ngambil uang zaman dulu di kantor pos ya. Kantor pos, bener. Belum Bener. ada tuh ngambil uang di ATM di bank atau apa di Wesel tuh di kantor pos. Iya. Jauh banget jalan dulu. Bener. Kantor pos. Bener. Terus Awalnya dari situ sih, kemudian akhirnya saya itu makin mengenal, kayaknya mungkin di situ adalah perjalanan makin masuk ke media, karena setelah itu ternyata saya dapat respon dari Mas Eros karena melalui majalah Vista, karena dia nggak nyangka yang nulis itu masih anak SMA. Akhirnya saya dapat kesempatan interview Mas Eros, Mbak Christine. Mereka lah orang-orang pertama yang kemudian bikin saya makin mencintai dunia media, dunia produksi. Karena makin sering ngobrol sama mereka. Kalau mereka dulu suka ada diskusi tuh di kantor mereka di Pondok Indah. Malam-malam saya ikut. Ya, itu yang makin bikin waduh enak. Kumpul itu orang-orang film tahun itu. Terus habis itu mereka bikin banyak produksi kan, termasuk film Langitku Rumahku. Itu ikut juga. Jadi dari situlah perkenalan ternyata yang membawa saya sampai ke dunia TV, ke dunia produksi. Berarti gradual ya. Jadi Yeah. dari yang awalnya menulis, kemudian berkenalan dengan dunia media ya. Yeah. Dulu media cetak, Ya, kemudian ke media elektronik ya. film layar lebar. Film layar lebar Iya, dulu baru iya, elektronik iya. ya. Wow. Waktu itu masih benar-benar syuting 35 mili kan. Mm-mm. Itu Mbak Pinkan di bagian apa? Untuk skenario atau untuk productionnya? Saya ngikut aja mbak. Ngikut aja? Iya, kata Mas Eros, sudah pokoknya kamu ikut aja, editing ikut sama Mars Carsono Hadi itu ya. Ikut aja udah, pokoknya duduknya sih ya udah, disuruh catat. Jadi anak bawang aja mbak. Namanya masih anak sekolah ya, ngikut aja, suruh syuting. Udah sini kamu sebelah saya, ya ikut aja tapi enjoy, seneng. Itu berasa memang fallen in love-nya dengan dunia itu, dunia kreativitas ya. Iya. Itu kayaknya asik banget begitu sih. Nggak kebayang. Nah itu akhirnya kemudian berarti film dulu baru TV. Iya. Ya? Nah terus itu SMP SMA. SMA udah mulai SMA. Kemudian setelah itu kuliah di mana Mbak? Nah kuliahnya habis, karena memang tetap mau di film, akhirnya saya kuliah di Sydney, kuliah filmnya, untuk ngambil film production. Oke. Cuman Nah, itu khusus untuk film aja atau nah. Mbak ngambil apa nih? Di Indonesia memang waktu itu industri TV kan belum berkembang. Kalau nggak salah masih RCTI pun baru mulai. Tapi kalau di Australia kan industri TV sudah mulai berkembang. Jadi studinya itu film and TV production memang. Oh. Yang saya juga tidak tahu, ternyata ilmu TV-nya lebih kepake ketimbang filmnya. Pada akhirnya. Dan Iya. dan gimana menurut ketika kuliah itu kan ada film dan TV Ya. yang lebih menarik itu yang mana Mbak? Kalau menariknya sama mbak, proses kreatifnya sama, metodenya pasti sama. Memang hanya yang membedakan hanya proses pembuatannya saja beda. Tapi proses kreativitasnya sama-sama challenging. Nah itu berapa di Australia itu sampai kuliah selesai. Sampai ya? kuliah selesai. Sampai kuliah selesai langsung balik ke. Langsung balik. Sudah langsung masuk ke TV atau belum? Belum, saya mulai dari production house. Nah, tahun itu kan booming iklan Iya. di Indonesia. Iya. Nah, saya di iklan dulu awal-awalnya. Anak iklan juga. Iya, Anak iklan tapi megang di productionnya. di productionnya. Udah langsung sejak itu udah di production terus. Itu anak zaman dulu tuh anak iklan tuh kayaknya elit banget. Iya, betul. Dibandingin sama misalnya anak TV, anak production Iya, house, iya, anak iklan tuh iya. dilihatnya wah gitu ya. Syuting cuma 2 hari, sehari ya Iya. selesai. Iya, dan selalu jadi ya zaman itu kalau saya tuh pingin banget jadi anak iklan tapi nggak ada akses ke sana, aksesnya ke tempat yang lain. Bintang iklan. Eh, Jadi bintang iklan. tentang iklan. Nah terus
pengalaman selama bekerja di agensi periklanan, gimana tuh Mbak? Saya di PH-nya. Di PH-nya, di PH-nya, production di house-nya. production Itu- house-nya. itu- Tapi kan kita produksinya iklan terus. Itu di Jatayu Film. Itu Itu bisa awalnya. diceritain sedikit nggak? Ada nggak sih yang menarik dulu waktu kerja di iklan, gimana masuknya di production house, terus akhirnya tahu ini bikin iklan gitu. Kalau menurut saya tantangannya kalau bikin iklan itu kan kita hanya punya waktu 30 detik. Tapi harus bisa menyampaikan semua pesan, baik promosi, baik product knowledge, baik encouragement dan selling point. Itu challenging paling utama untuk bikin iklan. Itu sesuatu yang tidak ada di produksi TV atau produksi manapun. Dan itu yang harus kita mastering ketika kita bikin iklan. Kita nggak bisa bargaining 32 detik deh, 34 detik nggak bisa. Nggak bisa. 30 detik. Nah, jadi artinya aplikasinya ke produksi adalah bagaimana kita mencari shot-shot yang tegas, alur yang tegas, nggak pakai basa-basi, langsung semuanya harus straight to the point. Kita mau jual sabun, kita harus ngomong sabun. Sabunnya kenapa? Dia menangnya bagusnya kenapa? Harga murah atau karena apanya? Nggak bisa semuanya. Nah, itulah yang kemudian juga shotnya seperti itu, nggak bisa lagi kalau si bintang iklannya ya harus langsung pegang sabun. Kita nggak bisa lagi punya waktu untuk dia mesti kemana dulu, dia kita introduce, nggak ada. Itu iya itu challenge-nya kalau iklan, karena campaign-nya apa biasanya begitu sih. Ingat zaman dulu kalau syuting iklan tuh kadang-kadang sampai 3 hari lama gitu. 3 hari hanya bikin 30 detik, itu kenapa sih Mbak? Karena itu tadi Mbak, harus dapetin yang tepat. Misalnya contoh syuting, nggak apa-apa sebut brand di sini ya. Nggak apa-apa. Misalnya syuting, kita mau dapetin shotnya itu kan harus kelihatan ngepul asapnya, kemudian mie-nya, tekstur mie-nya tuh harus detail kelihatan, memang lembut, soft, jadi itu harus kelihatan. Kuahnya harus kelihatan yang berkaldunya. Nah itu kan untuk menata kamera dan sebagainya aja itu pasti akan butuh waktu, karena itu kan pasti semua harus mikro. Dan kebulan asapnya itu kan kita bikin. Dan itu kan untuk convince audiensnya kan seperti itu. Nah, itulah bedanya sedetail itu, dan itu yang membedakan kenapa iklan itu selalu lama. Apalagi ditambah plus harus approval yang punya. Betul. Ya, begitu. Jadi walaupun menurut kita yang punya selalu yang ngikutin ya. Iya, syuting ya. iya kita ngikutin kan. Menurut dia kan asapnya ketinggian nih, asapnya kebanyakan. Oke, kita ulang lagi. Kadang tunggu ini bikin lagi mie-nya, seperti itu. Minuman juga sama, semua produk pasti begitu. Sabun juga begitu. Busannya kebanyakan nih, oke buang lagi, bikin lagi. Iya, sampai Itulah iklan. detail busanya itu juga. Iya, kayak tadi itu Mbak. Jadi dia maunya mau campaign-nya mau yang mana, mau kelihatan yang mana. Nah, itu kita harus fokus di situ. Itu yang bikin syuting iklan tuh ya lama. Itu kenapa syuting iklan selalu pakai film. Pakai film Iya, 35. iya, lebih baik pakai film. Supaya langsung kelihatan produknya. Detailnya lebih kelihatan lagi. Ya. Kenapa dari iklan terus pindah ke, maksudnya dari production house? Yang pasti kalau production house itu pasti, ini ngomong zaman dulu deh. Yeah. Production house itu pasti bayarannya oke, apalagi menangani iklan dan yang saat itu tuh kayaknya eksklusif gitu. Yeah. Kemudian kenapa pindah ke TV? Gimana ceritanya? Kalau kenapanya mungkin menurut saya berkarya saya prinsipnya selalu berkarya. Oke. Prinsip kerjanya tuh untuk mendapatkan kesempatan berkarya. Karena buat saya base dari pekerjaan seorang di produksi TV itu adalah kreativitas. Dasarnya adalah soal itu. Jadi menurut saya masuk ke TV itu mempunyai kesempatan untuk berkarya lebih luas. Ya, bagi saya itu lebih luas lagi, dan ketika lebih luas dalam pengertian audiensnya juga lebih luas. Kita berkreativitas, kita bereksplorasi kreativitas juga lebih challenging lagi, lebih dalam lagi, lebih luas lagi kalau di compare dengan iklan. Menurut saya iklan ya sudah cukup di situ.
Tapi kalau mau ke lautan yang lebih luas, arus yang lebih deras, nih TV. Coba bahasanya udah ke lautan yang lebih luas. Bener-bener ini deh. Wah, penulis banget. Terus apa? Ya, tapi kan kalau di TV itu kan lebih complicated kan dengan apa yang tadi Mbak Pinkan sebut gitu. Dulu Mbak Pinkan masuk di TV langsung diproduksi, diprogram atau di mana? Diproduksi. Produksi. Setia diproduksi. Juga berhubungan dengan tulis-menulis kayak skenario, dengan naskah. Kalau di TV saya masuk sudah produser. Karena mungkin saya udah punya pengalaman sebelumnya, udah cukup banyak. Jadi waktu itu udah produser dan langsung diproduksi. Jadi sudah ada timnya, sudah bekerja sama dengan tim. Itu challenge sendiri ya. Menjadi produser kan berarti bos kecil lah. Bos kecil. Ketua regu, Mbak. TV itu bos kecil yang membuat program. Iya. Itu ada challenge sendiri nggak sih? Apa sama challenge-nya sama ketika bekerja di production house? Beda. Bedanya kalau di TV mungkin karena begini, TV Indonesia itu secara industri sudah berdiri, sudah well established. Oh iya. Ya, menurut saya seperti itu, sudah kuat dia sebagai industri. Oke. Dan itu kalau kita compare dengan film belum se-establish TV sebagai industri. Lihatlah bagaimana TV Indonesia itu infrastrukturnya kuat, Mbak. Oke. Infrastrukturnya ada. Undang-undangnya juga ada. Rules-nya apa yang kita harus kemana, kita harus bagaimana ada. Dan hubungan antara satu TV dengan ke TV lain juga persaingannya juga terlihat memang kompetitif. Jadi secara industrinya dia sudah jauh lebih matang. Itu satu hal. Tapi kan itu kan disebut industri ketika TV swasta muncul. Ya, betul. Ketika zamannya TVRI kan kita bukan industri kan itu. Belum lahir. Itu sebutannya apa tuh Mbak? Waktu cuma satu TVRI doang tuh bukan industri kan ya? Belum industri itu. Industri itu kan ketika Hili sama Hulunya sudah terbentuk. Dan itu TV Indonesia sudah seperti itu saat ini. Mbak Pinkan kan ini perjalanan karir yang menarik dari mulai agensi iklan ya, advertising, film dan TV. Saya coba menarik ke kepuasan. Tadi kan Mbak Pinkan selalu bilang kan saya ingin selalu berkarya. Saya melihat dari titik kepuasan dalam berkarya. Ini saya melihat dari perbedaan ya. Tapi tolong koreksi kalau ini salah ya Mbak ya. Kayaknya tingkatan kepuasan atau kesempurnaan satu karya itu kayak berjenjang gitu. Dari mulai advertising, film ke TV. Kenapa saya bilang begitu? Karena di advertising dan di film itu kan kontrol sepenuhnya kan di produser kali ya dan sutradara. Sementara di TV kan agak fleksibel. Kita hanya bikin program tapi menuntut kesempurnaan kan nggak seperti film ya Mbak. Betul nggak seperti itu kondisinya? Betul nggak? Betul. Bisa diekspor lebih dalam lagi Pak, perbedaan itu Pak dalam karya ya, kesempurnaan ideal karya. Kalau TV karena dia sudah industri, teamworknya yang justru menjadi kekuatan utama. Kalau teamworknya solid, dia pasti bisa menghasilkan program yang bagus, program yang bersuara. Kuncinya ada di teamwork kalau di TV. Apakah kita kepuasannya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi tantangan utamanya bagaimana membentuk teamwork ini menjadi satu orkestra yang dinamis. Itu teamwork, itu TV. Kalau film karena kita hanya one pointed ke skenario, jadi semua kan fokusnya juga ke situ. Nah, itulah kenapa kalau di layar lebar ego sutradara itu harus besar memang. Karena kan dia harus bisa menjelaskan skenario ini untuk menjadi audio dan visual ke semuanya. Nah, kalau itu bedanya. Kalau TV ya itu tadi karena teamwork. Jadi ya produser harus kuat, tapi kalau produser aja yang kuat nggak bisa. Kalau dia nggak punya kreatif yang kuat, dia nggak punya sutradara yang kuat,
Tapi kalau film, sutradara harus kuat, harus standpoint kepada skripnya, harus benar-benar bisa mengimplementasikan ke semuanya. Tuh. Begitu, Mas. Audionya ada apa-apa karena sedang hujan. Atau belakangnya asik, sendu kita, sendu. Ini jadi dramatis. Dulu ada beberapa TV swasta. Ada kecenderungan kalau satu program A berhasil, ada juga yang bikin di TV swasta lain. Itu kalau kayak gitu tuh gimana, Mbak? Itu apakah itu masih dikategorikan sebagai kreativitas apa enggak? Kan gini, Mbak, nggak ada ide asli, tidak ada. Yang ada adalah ide baru. Ide Ya. Tapi ya tentu saja bukan berarti kemudian sah ya untuk nyontek, plagiat, tentu saja tidak. Cuman perjalanan produksi TV seperti itu, bagaimana kita menciptakan ide-ide yang baru selalu. Dan jangan lupa TV kan patokannya rating sama share. Nah, itu. Ya. Nah, siapa yang dapat rating paling tinggi pasti kita lihatnya ke sana. Arusnya pasti akan ke sana. Berarti pemikirannya sederhananya, oh kalau dia bikin program seperti itu dapat rating, bisa kali kita ikut. Seperti itu. Nah, cuman ya tetap aja kembali lagi kepada ide baru ini. Siapa yang lebih bisa menghasilkan ide yang lebih baru lagi dan lebih baru lagi. Persaingannya memang begitu. TV itu mengikuti teknologi. TV itu salah satu nyawanya adalah dari teknologi, yaitulah equipment dan sebagainya. Dan sifat teknologi sendiri itu kan selalu menjadi sederhana, semakin sederhana, semakin sederhana. TV pasti ngikut. Industri TV ini pasti ngikut seperti itu. Artinya, ya dulu kita kamera segini. Kalau mau syuting, iya. Terus alat recording, ini baru kameranya, ini baru visualnya aja segini. Panggul berapa, 5 kilo atau 7 kilo itu. Terus belum lagi alat audio recordernya. Gede lagi segini. Kamera paling kecil tuh kayaknya yang buat Jimmy Jeep ya, yang paling kecil tuh. Iya. Sementara yang besar-besar semua, gede, iya. Sekarang malah sebaliknya kan, kalau kita masih lihat ada orang pakai kamera segede gini, ya ampun. Nggak ada lagi, udah makin compact, semuanya udah makin kecil karena teknologinya itu sendiri kan sudah semakin disederhanakan. Dari kaset kemudian ke CD itu kan udah penyederhanaan cara rekaman, cara menangkap audio visual dari CD, kemudian sekarang sudah menjadi memory card. Itu bagian dari penyederhanaan teknologi. Dan TV mengikuti secara dan dia akan berkembang terus, akan berevolusi terus pasti. Selama teknologi ini berevolusi, selama teknologi ini bergerak terus, industri TV juga pasti akan mengikuti. Sekarang kan siaran kita sudah tidak sama dengan kita bersiaran 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya. Dan sekarang kan kita udah masuk di era digital. Ya, dimana kita kan udah nggak pakai tower lagi, kan udah nggak ada. Itu kan bagian dari penyederhanaan teknologi untuk penyiaran TV. Dan itu mengikuti. Konten mengikuti, udah pasti. Industri mengikuti, udah pasti. Berubah semuanya. Berarti gini, aku mau nanya, dulu kita kenal ada 2 industri itu, media cetak dan media elektronik. Iya. Dengan adanya ini nih, ya misalnya YouTube, TV streaming dan sebagainya, itu kategorinya apa tuh? Media digital. Iya, seperti podcast Mbak ini. Iya sih. Iya. Dan itu adalah itu apakah itu menjadi saingan berat TV sekarang? Kalau menurut saya enggak, Mbak. Enggak. Sebelum lahirnya media media cetak, source utama untuk kita bikin TV program itu adalah dari media cetak, dari radio, utamanya di situ dan lain-lain ya. Sekarang dengan lahirnya media digital, sosmed source utama untuk kita, untuk research, untuk bahan, untuk kita bikin TV program, itu kontennya itu dari sosmed.
Kenapa? Tren itu ada di situ. Kita nggak ngikutin tren, nggak bisa. TV tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak mengikuti tren kemana. Berarti dari dulu itu sudah terjadi. Iya. Sekarang nggak mungkin bisa kita ninggalin sosmed, kita nggak bisa. Itulah source-nya. Jadi kalau buat saya sih bukan saingan, tapi memang saling berintegrasi satu sama lain. Dan emang ada interaktifnya karena sama-sama sebagai media. Cuman cara penyampaiannya beda. Kalau ibaratnya kendaraan ya memang beda. Yang ini pakai apa, yang ini pakai apa. Ini mobil, ini bus, ini apa. Jadi yang dibawa juga beda. Tapi satu sama lain pasti saling berkaitan erat. Contoh, kenapa influencer yang sukses di sosmed belum ketika kita tarik di TV, kita ajak dia jadi host, wah dia punya jutaan subscriber, dia punya jutaan follower, yuk bikin dia jadi host. Apakah kemudian itu garanti untuk dia bisa berhasil? Belum tentu. Kenapa? Karena beda. Di sosmednya dia jadi dia. Dia mau ngomong kayak apa, dia mau bicaranya, kata-katanya mau kayak apa, dia jadi dia. Tapi ketika di TV, dia nggak bisa jadi dia. Ada rules-nya yang tadi itu. Karena teamwork itu, karena industri itu. Ngomongnya harus diatur, posisi gesturnya harus diatur, harus sesuai, bajunya harus diatur. Nggak bisa. Itu nggak kepikiran makanya ya betul juga itu. Dan itulah kemudian kenapa dia akhirnya programnya belum tentu jadi jaminan dapat rating. Begitu. Yang pertanyaan saya, jadi disiplin-disiplin ilmu yang untuk didapatkan di Australia itu ada nggak yang masih diterapkan di sama Mbak Pinkan sendiri, walaupun udah beralih ke dunia digital? Iya, banget mas. Banget. Ya, yang berubah kan metodenya. Yang berubah kan caranya, aplikasinya. Tapi metodenya kan sama. Metodenya sama. Iya. Metodologinya kan kita tetap pegangnya seperti itu, tetap sama. Normanya kan tetap sama. Cara berproduksi TV misalnya, atau cara bikin skenario misalkan. Sekarang kan researchnya mudah banget ya, ada Google. Mau zaman saya kuliah belajar menulis skenario, mana ada Google, belum ada. Kita ke library. Mau tahu ini kita ke library, kita nyari bukunya. Tapi sekarang kan ada. Nah, tapi kan metode researchnya itu kan nggak berubah sama. Cuman aplikasinya sekarang lebih sederhana, lebih mudah. Seperti itu sih. Iya. Apa sih yang membuat sekarang media digital itu seperti tidak ada rules, seperti tidak ada pakem, jadi semuanya serba bebas? Apa yang membuat kayaknya nggak seperti ini ya, seperti misalnya media cetak yang ada, misalnya taruhlah ada undang-undang jurnalistik lah, ada ini kayak gitu. Kenapa yang sekarang itu memang orang tidak berpikir untuk membuat, atau gimana sih Mbak? Kalau menurut saya, yang pertama karena media digital itu lahir dari individual. Itu yang membedakan media cetak, media TV, radio, semua lahir dengan teamwork untuk menghasilkan satu tayangan, satu film. Itu harus dengan teamwork, tidak bisa sendiri. Tapi media digital lahir dan kemudian membuktikan bahwa mau bikin tayangan itu bisa kok sendiri. Nah, inilah yang kemudian akan complicated kalau mau dibikin rules-nya dan sebagainya. Pembahasannya akan panjang. Jangankan kita ya, negara yang lebih maju juga, Australia, Amerika juga mengatur media digital ini kan juga belum, saya rasa sih belum firm ya. Karena ikan individual. Ingat kan beberapa waktu yang lalu yang dipanggil tuh bos-bosnya Facebook, apa segala itu kan karena kewalahan pemerintah juga mengendalikan itu. Tapi kan pada dasarnya kan karena seperti itu. Nah sekarang Facebook apa dia bisa ngatur ininya, pemakainya? Kan belum tentu. Karena semuanya kan dari individu. Kalau individu semua punya hak yang sama untuk berbicara apapun, untuk mengutarakan apapun. Tidak ada pembatasnya. Saya mau bilang kopi ini nggak enak,
Mbak mau bilang kopi ini enak kan sah-sah aja, tapi kan itu pendapat saya, pendapat Mbak. Nah itulah di digital. Ketika masuk ke TV nggak bisa. TV mau bilang apa? Enak, ya udah, saya harus ikut. Oke, enak kopinya. Itu. Media elektronik, terutama TV, yang dia tuh secara dia itu sebuah apa ya? Station lah. Ya kalau kita bilang station itu pasti besar. Iya. Suatu saat akan benar-benar menjadi hilang banget, bahkan hilang atau enggak? Kalau Indonesia saya rasa sih hilang enggak, Mbak. TV menurut saya free to air ya, kita bicara free to air. Tetap eksistensinya akan kuat di Indonesia. Kenapa? Fungsi TV itu kan dua, mendelivery informasi dan hiburan. Nah, ini kan nggak akan pernah habis untuk mendapatkan hiburan dan informasi. Yang membedakan adalah sekarang semuanya menjadi lebih cepat. Speednya lebih cepat. Orang mau dapetin informasi lebih cepat. Orang mau dapetin hiburan lebih cepat. Dan aksesnya menjadi lebih banyak. Siapapun bisa nonton sinetron, bisa nonton film India, nonton film apapun di berbagai platform digital. Tapi eksistensi free to air TV itu tetap akan ada, tetap akan kuat untuk mendelivery dua ini. Ditambah Indonesia kan kepulauan. Media mana lagi yang bisa dalam waktu 1 menit sudah bisa menjangkau jutaan orang? Ya, jadi kalau mau menyampaikan sesuatu, mau bikin breaking news sesuatu, media mana lagi? Yang di menit itu juga news itu disampaikan sudah bisa langsung ditonton oleh ratusan juta orang. Itu fungsi TV. Dan itu peran TV itu masih akan terus seperti itu. Cara nonton orang berbeda, berubah, iya. Tapi eksistensi dia tetap akan kuat. Kalau di luar negeri itu apa? Sama kan? Sama, Mbak. Mereka tetap, Iya. pokoknya di dunia ini orang tetap memerlukan ada. TV. Iya, tetap ada. Cuman cara nonton orang sekarang berubah, iya. Kalau mau kita bandingin, kalau zaman dulu kan TV yang mengatur penonton jam berapa nonton. Makanya kita masih hafal kan Dunia Dalam Berita jam berapa? Jam 9. Iya. Tahu kan, pasti kan? Pasti, semuanya udah seragam tuh. Pasti. 9. Karena TV yang ngatur. Sekarang sebalik. Penonton yang ngatur. Terserah dia mau nonton apa, mau nontonnya di mana, mau nontonnya kapan, terserah dia. Itu yang berubah. Karena dia juga bisa nonton di mana aja. TV itu udah mempunyai target sendiri-sendiri ya? Iya. Akhirnya kan saing Target audiensnya udah sendiri-sendiri. ada, Mbak. dari dulu, Ada kan? sendiri. Akhirnya kan yang bersaing itu kan kontennya. Iya. Iya. Saat ini saya nggak mau nonton yang drama-drama misalnya, sinetron-sinetron. Saya mau nonton yang lucu-lucu aja. Kan attitude penonton sekarang seperti itu. Nggak lagi lihat listing TV atau jam schedule TV. Oh hari ini ada ini di sini. Yang Nggak ada di lagi. koran. Iya. Ada di Numpuk koran, semua. Iya. Kan nggak lagi, Mbak. Iya. Ulang kan, nggak mau nonton yang kayak gini, saya nyari yang ringan-ringan aja. Masih kan seperti itu. Begitu. Aku pengen tanya, kan bakal mengalami 2 periode. Pra-digital sama post-digital lah, Iya. Digital lah sekarang. Iya. Sebagai orang TV yang sudah mengalami beberapa station, kira-kira bagian mana yang sangat terpengaruh oleh adanya perkembangan digital ini ya? Mungkin dulu kan antar swasta tuh asik, berkompetisinya menarik, Iya. karena satu industri. Ya, Ini tiba-tiba diganggu nih sama yang ini nih, sama yang namanya media digital. Saya nggak ngerti, bisa disebut industri apa nggak, saya nggak ngerti gitu loh. Buat saya industri itu ada TV, yang ini bukan industri, ini hanya cara Iya. seperti Mbak bilang tadi. Iya. Kira-kira bagian mana yang sangat terusik atau terganggu lah TV itu, akhirnya mereka berubah orientasi untuk beradaptasi gitu loh. Semakin kuatnya sosmed, kemudian semakin masyarakat juga bergantung pada sosmed. Akhirnya itu yang membuat satu, cara menonton mereka berubah. Yang kedua, mereka menjadi lebih kritis. Akhirnya dampak ke TV apa yang paling challenging? Cara kita membuat program. Itulah yang berubah. Cara kita masak begitu ya. Itulah yang berubah. Karena kita tahu penonton kita
udah paham mereka shotnya, oh ini kok nggak kelihatan ya, oh kok begini, mereka sudah tahu. Mereka ibaratnya gini, kita sekolah bertahun-tahun gitu ya, tapi mereka udah pakai smartphone aja udah bisa nyebut sebagai content maker. Itu yang berubah, Mas. Di kami, cara kami membuat program harus berubah, harus ikut. Sementara program itu harta karunnya TV kan ya? Iya. Itu dari harta karunnya Iya. TV kan, ini kan terganggu nih Iya, sekarang nih. iya. Apa akhirnya adaptasinya? Ya mungkin TV-nya Mbak tanpa harus detail ya, karena itu rahasia dapur. Tapi paling tidak kasih gambaran lah seperti itu. Kami harus menyesuaikan, ya, atau penyesuaian yang paling utama yang harus kami lakukan adalah seperti apa tayangan di sosmed. Karena dari situlah mendapat gambaran bahwa oh kayak begini ya orang tuh nonton. Contoh satu atau yang paling kuat aja. Daya tahan orang menonton sekarang menjadi lebih turun. Ya. Kita hitungannya udah nggak menit lagi, kita hitungan detik. Nah, berarti implikasi ke TV untuk diproduksi bagaimana caranya dalam 15 detik pertama program kita harus udah bisa ngikat penonton. Kalau dulu kita masih punya waktu 5 menit, 10 menit, katakanlah 5 menit lah, 5 menit pertama. Kalau layar lebar tuh 10 menit ya, kalau TV 5 menit pertama. Sekarang nggak bisa. 5 menit mah orang udah bisa udah bisa pindah-pindah. Iya, betul. Sekarang 30 detik pertama kita harus sudah jelas ini mau ngapain. Di awal-awal maka udah yang kalau dulu kita masih bisa bermain highlight ini, kita sekarang mau bikin ini nggak bisa. Open mulai langsung mau ngomong apa? Mau bicara iya. Bukan Nggak bisa lagi, Mbak. Itu adjustable-nya, Mas. wow. Yang ada di industri TV. Iya. Berat udah. Berat. Itu berat ya, Mbak. Itu. Nah, sekarang pertanyaan ringan saya saja, Mbak. Kalau seandainya pada saat itu Mbak mulai masuk ke dunia industri TV, udah tahu nih kayak gini kondisinya, apa Mbak akan terus di dunia TV? Atau tetap bertahan di film? Atau tetap bertahan di iklan? Pertanyaannya. Kayaknya tetap ya di TV. Oh, tetap ya? Kenapa? Mungkin dinamikanya itu tadi sih ya. Dinamikanya berbeda sekali. Dinamika berkaryanya itu kalau di TV benar-benar asik sebagai tim. Challenge-nya di situ sebagai teamwork. Dikejar deadline. Dikejar Itu tuh deadline. menarik. Iya. Habis itu ada censorship-nya lagi kan. Iya. Jadi kita berkarya, kita berkreasi, kita beridealisme, tapi ada yang ngatur. Okay. Tapi ada yang jagain. Belum lagi KPI. Iya. Jadi elemennya kan sudah banyak, instrumennya untuk menjaga industri ini kan banyak. Itu menariknya membuat saya ya di TV itu seperti itu. Berarti perkembangan digital ini bukan ancaman buat Mbak, Enggak. tapi challenge buat Mbak. Iya. Asik, itu yang menarik. Itu kan Mbak Pinggan tuh mulai nulis dari SD. Kemudian melalui beberapa fase tuh bekerja di production house TV. Kembali ingin menulis itu karena apa? Sebetulnya sudah lama Mbak. Pengen punya buku, pengen nulis buku. Ya. Kembali lagi karena patokan hidup saya itu harus berkarya. Pokoknya harus menghasilkan karya. Itu buat saya itu ultimate goal. Dan mungkin karena sudah sekian puluh tahun di industri, kerinduan untuk bikin individual karya itu udah makin besar sampai akhirnya ya udah ini waktunya. Nggak bisa. Iya. Sorry, ini nih kalau aku baca lihat dari tadi tuh aku udah tahu, wah ini anak TV satu. Yang aku tangkap memang belum semua Mbak, minta maaf ya Mbak, tapi ada beberapa hal yang amat mendetail. Aku bisa baca deh. Mestinya anak TV suka kopi, ya kan, suka kopi. TV gitu, banget ya. Pernah tinggal di Sydney, kayak gitu. Nah, ini semua berdasarkan pengalaman Mbak atau memang ada dunia kayak dunia TV itu menarik untuk Mbak ceritakan di sini. Ya. Untuk mengenai membuat kopi pun menarik. Apa itu yang menjadi basicnya Mbak nulis buku ini? Gitu. Ada beberapa hal ya. Buku apapun itu kan harus base dari apa yang kita tahu.
Di TV juga begitu. Jangan pernah nulis skrip kalau kita nggak tahu itu. Jangan pernah bilang masak rendang begini kalau kita nggak tahu. Sama di buku ini juga seperti itu. Base-nya adalah dari apa yang saya tahu. Iya. Tapi prinsipnya ini semua fiktif. Nggak bisa dibilang wah Iya, pernah enggak. Iya, tapi kan ya kayak misalnya COVID, Iya. berarti kan itu Nah. ada masa-masa Iya. yang dimana memang seluruh dunia ngalamin. Iya. Dan menarik aja gitu loh, nulis tentang COVID itu jadi kayak gradually gitu si Mbak di sini ya. Iya. Jadi awalnya kayaknya dari pemerintah belum ada suruhan apa Lockdown. isoman atau Iya. lockdown kayak gitu-gitu. Tujuannya apa sih Mbak? Ingin mengingatkan kembali masa-masa itu atau gimana? Makanya saya sebut buku ini sebagai memoir kemanusiaan. Karena bagi saya pandemi COVID-19 itu bukan sekedar waktu yang kita lewati begitu aja. Tapi bagi saya pandemi COVID-19 itu adalah momentum ketika dunia berhenti, dunia diam, dunia tidak berbuat apa-apa. Dia mau hanya buat dia sendiri, bumi ini. Di saat itulah sebetulnya humanity, kemanusiaan itu tumbuh, bertransformasi. Banyak hal yang kemudian itulah yang membuat kita seperti sekarang ini. Banyak hal yang kita diajarin sama pandemi COVID-19. Untuk kita pada akhirnya menjadi lebih baik, prinsipnya adalah seperti itu. Lebih aware dengan healthy kita, lebih aware dengan kebersihan, lebih aware dengan kalau batuk ya udah, kalau pilek ya jangan kemana-mana. Kalau sakit ya mendingan di rumah aja, dan seterusnya. Terlepas dari segala kedukaan, kesedihan, kepedihan pandemi COVID-19, tapi itulah momentum yang bagi saya di blessing oleh semesta untuk membentuk manusia sedunia ini, seplanet Earth ini, untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat lagi. Itu momentumnya itu. Yang menarik adalah banyak hal yang Mbak Pinkan tulis di sini, kayak kedekatan antara orang tua dan anak, sopan santunnya anak ke orang tua tuh masih Mbak Pinkan tulis di situ gitu. Kenapa? Apa ada yang hilang mengenai kayak hubungan antara orang tua sama anak, rasa berperilaku anak ke orang tua tuh apa? Mbak Pinkan ngerasa apa tuh kok perlu ditulis detail gitu? Ya. Cium tangan, Ya. terus kayak si ibu nanya sudah makan nak, atau kayak gitu, apa Ya. yang bikin Mbak sampai perlu nih ditulis? Saya rasa harus diingetin ya, adik-adik kita sekarang ini terutama, yang menyebut diri Gen Z, milenial apapun itu, yang tumbuh di 2000-an ke atas, 2010 mungkin, 2020 mungkin ke atas, bahwa yang namanya etika itu berasal dari rumah, berangkat dari keluarga. Jangan bilang pinter, jangan bilang apa kalau nggak bisa menghargai apa yang ada di rumahmu. Betul. Itu harus, menurut saya itu sih yang paling utama. Saya setuju itu. Gitu. itu saya jadi ingat lagi gitu bahwa Iya. orang tua kita zaman dulu tuh Iya. pasti nanya jam berapa pulang, Iya. udah makan belum, Iya, betul. terus cium tangan, pasun dan sebagainya. Iya. Takzim itu kan selalu ada ke orang tua. Itu benar-benar dan yang itu- saya bisa dapetin dari yang baru segini nih, itu detail banget Mbak nulisnya. Jadi saya langsung Sebenarnya simpel aja nih, yang judul kembali ke sini ini sebenarnya yang tertulis di situ karakternya memang tokohnya memang dari Mbak Pinkan sendiri atau memang bikin fiktif di dalam penulisan buku ini gitu loh. Apa pengalaman pribadi langsung atau hanya memang ada tokoh fiktif yang mau disamakan dengan apa yang pengalamannya Mbak Pinkan? Fiktif sih Mas. Oh fiktif. Amannya gitu aja, fiktif. Jadi bukan bentuk kayak autobiografi gitu ya. Soalnya kalau autobiografi kayaknya boleh juga nanti kan bergerak di bidang TV atau Iya, film kan. iya. Di film kan lumayan juga. Ada nggak ke situ mungkin? Mudah-mudahan. Cuma di sini. Kalau
Kalau kenapa Sydney? Karena saya kan ambil backgroundnya pandemi, Mas. Oke. Pandemi COVID-19. Nah, saya waktu ketika mendesain buku ini, saya berpikirnya kalau saya cuma cerita 2 tokoh, satu di Jakarta Selatan, satu di Jakarta Utara, atau satu di Jakarta, satu di Bekasi, apa menariknya? Apa bisa kelihatan dramatis dan ekstrimnya yang dilakukan oleh pandemi COVID-19? Nggak bisa. Itu kenapa saya pikir, sementara kan kita kena lockdown, kita kena isoman, kita kena semuanya itu. Kalau begitu yang harus saya buat adalah, dan ini kan terputus nih, segala komunikasi, hubungan, semua terputus secara jarak. Tapi kan hati tidak. Artinya hubungannya tidak lagi secara jarak, iya terputus. Cuman komunikasi itu kan tetap jalan. Jadi untuk menggambarkan itu, saya harus bikin satu tokoh saya di Indonesia, satu tokoh di luar negeri. Kenapa Sydney? Ya karena saya tahu Sydney. Itu dasarnya seperti itu supaya tergambarkan jelas. Oh iya ya, waktu pandemi itu bener-bener loh. Yang mau datang ke sini nggak bisa, yang mau ke sana nggak bisa, yang mau keluar nggak bisa. Bener-bener udah di sendiri. Pas kejadian kamu pas ada di mana, ya udah kamu stay di situ dulu. Itu sih yang mau digambarkan di situ di buku ini. Ya. Nggak ada upaya untuk mau di layar lebarkan kali itu bukunya. Mudah-mudahan ada yang berminat, monggo. Kalau saya lebih melihat ke saya sendiri, jujur saya belum baca karena saya baru dapat dari Mbak Pinkan nih hari ini baru dapat, jadi saya belum sempat baca. Ditahan sama saya. Jadi saya cuma mengambil sedikit dari pembicaraan ini gitu ya. Pertanyaan saya mungkin ya balik ke basic lagi. Kenapa Mbak Pinkan, ini kan karya pertama Mbak Pinkan ya, sebagai seorang penulis ke publik ya? Iya. Maksudnya, kenapa Mbak Pinkan mengambil tema ini? Sementara kan Mbak Pinkan udah menulis sudah lama nih. Iya. Pasti ada kumpulan tulis-tulisan loh zaman dulu. Gitu. Kenapa akhirnya pilihan Mbak Pinkan ke sini? Sementara ini kan masih banyak nih bahan-bahan yang sebenarnya kalau Mbak Pinkan perdalam lagi bisa gitu. Kenapa? Apa sebabnya? Apa karena COVID itu semata atau apa? Gitu. Gak ada alasan lain gitu kata saya. Satu, ini terdekat. Situasinya terdekat, baru terjadi, belum lama. Yang kedua, memang saya ingin mengajak pembaca untuk melihat kembali. Jadi buku ini seperti kendaraan yang akan membawa pembaca bertualang kembali ke masa pandemi COVID-19, tapi tidak lagi membawa duka. Yang dibawa adalah harapan. Yang dibawa adalah, oh oke, saya survive. Oke, saya bisa sampai di sini. Oke, saya bisa melewati ini. Itu intinya. Bagaimana dahsyatnya yang sudah kita lewati sebagai manusia secara individu maupun kolektif melewati masa pandemi COVID-19 itu, dan kita nggak boleh lupa, kita nggak boleh tinggalin itu. Hal sederhana cuci tangan lah apa itu tetap harus kita bawa karena itulah yang kita semua pelajari, kita semua dididik oleh semesta gitu ya selama masa pandemi COVID-19 itu dan menjadi kita sekarang. Oke, itu main yang Mbak ya. Kadang-kadang aku belum baca jadi aku belum bayangan. Mbak bungkus dalam apa itu COVID itu dalam bungkus dalam ceritanya drama atau karena saya belum baca. Sama sekali saya belum baca jadi saya belum tahu. Saya mau dengar dari penulisnya langsung gitu. Ini sebetulnya apa? Ini kan tema besar tuh. Kita remain terhadap COVID. Tapi Mbak bungkus apa di sini? Dengan cerita drama atau seperti apa? Karena janji saya tadi ini akan membawa bertualang, tapi tidak dengan pedih, maka saya bungkus dengan roman. Dengan romance antara dua tokoh ini. Yang satu selalu gagal cinta. Betul. Yang satu kayaknya sudah jangan curcol kamu. Jangan curcol kamu. Spoiler. Oke. Terus dua tokoh yang dari bayi ini sudah berteman. Kenapa saya lukiskan dari bayi? Bayi itu kan innocent. Belum bisa bilang saya nggak mau, saya mau kan belum. Tapi mereka sudah ketemu. Jadi feeling itu kan sebenarnya sudah tumbuh dari situ. Rasa itu sudah tumbuh. Tapi mereka belum bisa menerjemahkan sampai tiba di pandemi. Ketika di pandemi baru tahu, oh ternyata selama ini care yang selama ini ada, sayang yang selama ini ada karena memang ingin bersama. Karena ingin memang tumbuh bersama seterusnya. Begitu. Begitu ya, romance. Dari kecil nih. Dari kecil ketemu, berarti arti kebersamaan itu ya? Iya. Pertanyaan ringan lagi, saya sambungin sama topik terdahulu. Iya. Kenapa Mbak Pinkan romance itu mengambil latar belakang
pekerja TV ya kalau nggak salah ya? Iya. Ada pekerja TV kan? Iya. Apa istimewanya tentang romance di pekerja TV ini dibandingin profesi lain dalam imajinasi ya Mbak? Dalam Iya, iya, imajinasi iya. gitu. Mungkin karena itu bidang saya kali ya. Sederhananya gitu sih. Jadi penghormatannya lebih dalam. Iya. Rasanya lebih. Mungkin cerita mengenai seorang pekerja TV masih jarang kali ya. Betul, Mbak. Lebih banyak orang misalnya wartawan, Iya. Dokter, ya. Tapi Iya. pekerja TV, Masih jarang. pekerja film, Iya. jarang loh. Iya, iya, iya. Menyambung tadi tuh pertanyaannya Pak Lur yang mengenai akan di layar lebarkan gitu. Iya. Ini misalnya itu Mbak Tingkat akan membuat sendiri skenarionya, merencanakan gimana shot-shotnya nggak dengan pengalamannya Mbak yang udah di film iya, di TV iya, di iklan iya, akan ini nggak sih akan ya aja deh yang bikin skenario Jadi gua aja sorry, deh jadi sorry. jadi Jadi kayak one stop shopping. Iya. Berhubungan sama Mbak Pink kan Jadi- semua all in itu. iya kan multitasking jadinya. Itu gimana Mbak kalau nanti ini Mbak misalnya ini jadi film, Mbak mau bagian mananya? Aku aku nanya nih sekarang gitu. Kalau jadi artinya kan ranah ini akan jadi film atau tidak itu kan Iya. kembali ke PH-nya. Iya. Kalau saya sih saya ngikut aja, dan kalau untuk jadi untuk ngedirect teman kayaknya enggak ya Mbak. Mungkin akan lebih baik ini kalau ditulis skenario didirect justru oleh orang lain sehingga dia lebih kaya lagi. Perspektifnya lebih terbuka lagi. Emang nggak boleh egois ya, Mbak ya. Walaupun kita Iya. lama Iya. berkecimpung dalam satu bidang, Iya. mungkin ada saatnya kita harus Iya. menyerahkannya ke orang lain. Iya. Nambah. Mumpung lagi ngomongin ini, nambah. Mbak Pink kan sebagai penulis dan juga sebagai pelaku film sebelumnya. Iya. Pelaku film, pelaku TV. Ya, kita sekarang film. Seandainya, amin, mudah-mudahan ini akan difilmkan, ada yang tertarik. Amin. Sebagai seorang penulis, apa ketakutan Mbak Pink kan terbesar jika buku ini akan difilmkan? Apa ketakutan terbesar Mbak sebagai seorang penulis? Mungkin berangkatnya karena saya pekerja seni ya. Saya nggak ada yang saya takutin, Mas. Saya kalau satu saat buku saya difilmkan itu udah bersyukur banget. Oh gitu. Mau apapun, karena bagi saya begini, menjadi buku itu prosesnya di saya, di seorang Pinkan. Ya. Nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bisa bilang bikin ini jadi enggak. That's my book. Ya. Tapi ketika harus menjadi film layar lebar, amin. Amin. Itu sudah prosesnya mereka yang mengerjakan. Oh, jadi Mbak ikhlaskan ke mereka. Iya, silahkan aja. Sama lah film-film yang berangkat dari buku kan belum Iya, tentu iya. mereka semua Iya, sama. betul. Karena bagi saya emang ini dua media yang berbeda, dua medium yang berbeda, nggak bisa sama. Kalau orang bilang, bagusan bukunya, yang nggak bisa, memang beda. Kita di buku menjelaskan satu hal, kita bisa punya waktu atau bisa menjelaskan 3 alinea, 3 paragraf. Nah 3 paragraf itu ketika diterjemahkan jadi layar lebar harus jadi cuma 30 detik. Ya. Itu sudah berbeda, itu transformasi yang berbeda. Nah, berarti kan Mbak Pink kan yang tadi pada saat menyusun buku tidak diganggu sama siapapun dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Akhirnya Mbak ikhlas juga kalau seandainya ini di film Mbak ikhlaskan, silakan, gue nggak akan ganggu. Silakan. Itulah karya lo gitu. Iya. Betul Mbak? Betul. Harus oke. begitu. Mungkin Lanjut. emang begitu nih. Hah? Ya mungkin emang begitu ya. Ya nggak tahu, nggak semua penulis punya pandangan seperti itu kan. Ada yang ketakutan nanti ceritanya begini lah, ceritanya begini, ada lah ketakutan. Maka saya bertanya itu. Iya. Dan begini kan Mas, tetap aja kalau ketika apakah penonton itu baca bukunya dulu atau nonton Iya, filmnya iya. dulu, mereka tetap akan cari bukunya yang mana ya. Ya, Kan begitu. Ya. Jadi tetap akan nyambung sih. Tetap akan Makanya nyambung. selalu ada ini ya Mbak, kalau orang yang baca bukunya duluan akan bilang lebih bagus dari di buku. Iya. Mbak sudah menulis, Mbak sudah mengasihkan saya sebuah buku. Mbak Ali sudah menjelaskan Satu buku. satu buku ya. Satu buku. Saya justru ini pertanyaan yang aneh begitu. Apa autokritik Mbak ke buku itu sebelum Iya. dibaca oleh pembaca? Autokritiknya Mbak terhadap buku itu sendiri gitu. Ya pasti kan kita nggak sempurna ya, Iya. pasti ada kekurangan kiri kanan. Iya. Apa kira-kira autokritik Mbak?
Iya sih benar. Ada momen-momen yang aduh saya pengen panjangin lagi nih ini. Aduh saya pengen lagi nih kurang nih saya jelasin misalnya saya masih mau jelasin ini gini loh kalau waktu di TV tuh begini. Tapi ya akhirnya ya udahlah. Udah pasrah aja udah. Ya, tapi maksudnya pasrah itu karena tenggak waktu atau apa gitu kita nggak tahu saya. Tenggak waktu. Oh gitu. Tengah waktu Deadline. dan ini apa kayak misalnya yang penerbit gitu. Iya. Seberapa besarnya sih Mbak ininya kutik-kutiknya mereka terhadap sebuah buku karya Mbak ini? Seberapa besarnya? Karena saya jalurnya independen kan ya Mbak. Iya. Jadi dan ya puji syukurnya saya dapat penerbit juga yang baik, yang bagus, yang proper begitu prosesnya. Jadi setelah saya submit naskah aslinya itu mereka juga ada 3 editor yang menangani 3 kali proses editing, mulai dari pertama itu masalah spelling, tanda baca yang dasar banget, baru abis itu masuk ke structure, baru abis itu yang terakhir yang untuk finalize-nya. Kalau dari sisi plot tidak ada campur tangan sama sekali. Iya. Cuman ada beberapa bagian yang memang menurut mereka ini disederhanakan ya. Mungkin supaya plotnya nggak terlalu panjang misalkan, atau yang kebanyakan itu merubah kata-kata. Gitu. Jangan pakai yang ini ya, kalau pakai yang ini aja gimana kata-katanya. Seperti itu sih saran, sifatnya saran ya tapi dari mereka. Karena seorang yang terbiasa mendeskripsikan sesuatu kan detail tuh, bisa 1-2 halaman sendiri mengenai satu hal mungkin ya. Yang kayak gitu-gitu yang biasanya orang akan menilai hal ini. Iya. Mbak Pinkan. Iya. Skala 1 sampai 100. Iya. Berapa Mbak nilai buku terhadap kepuasan dari sisi Mbak sebagai seorang penulis? 90 Mas. 90. Nah, ya nggak. Dia 90, masih ada 10 yang masih ada harus 10. Oke, pertanyaannya tapi 10-nya itu udah bukan kuasa saya lagi. Jadi nggak akan sampai ke sana. Oke, Mbak Pinkan, pertanyaan selanjutnya. Itu kan satu buku sudah. Iya. Apapun hasilnya, apapun nilainya sudah berhasil dikeluarkan. Iya. Ini akan berhenti di situ atau akan ada lanjutannya? Maksudnya kan sekarang lagi model tuh, apa sih istilahnya trilogi. Trilogi. Gitu. Ada nggak tokoh itu akan dipertahankan dalam penulisan berikutnya? Atau hanya buku satu udah? ini selesai? Ya mungkin belum terpikirkan atau tapi paling tidak ada nggak bayangan itu? Kalau melanjutkan ini sampai saat ini belum. Aha. Tapi kalau menulis lagi iya. Mau terus. Kalau kita sih dari retro berharapnya tokonya dipertahankan, tapi mundur setidaknya ke belakang. Kalau kita dari retro. Ini sebenarnya ceritanya. Ini kan nggak maksudnya kan ini kan COVID ya. Kalau kita dari sisi retro kita mundur dong, bapak ibunya dong, cerita bapaknya ibunya dong, zaman retro ke belakang. Ini juga ada sedikit tentang 98 loh. Ya kan? Iya. Mbak? Iya. Itu sebagai poin Mbak nanti nulis ke belakang jadi ceritanya mana. Jadi yang muda ngalamin COVID, yang tua ngalamin 98. Gitu loh. Pertanyaan terakhir, Mbak sebagai seorang penulis dan Mbak sebagai seorang yang bekerja di bidang TV, itu ada yang mau disampaikan nggak untuk generasi di bawah kita nih? Apa nih kalau untuk mau kerja di TV lo mesti gimana, dan kalau mau jadi penulis lo mesti gimana? Silahkan Mbak. Kalau mungkin ditambah dengan pengalaman saya melihat teman-teman kerja di kantor juga yang anak-anak Gen Z gitu ya. Prinsipnya mau kerja di TV atau mau kerja di mana saja, punyalah respect yang tinggi. Yang pertama pada diri sendiri aja dulu. Itu dulu aja. Ketika kita respect diri kita akan dengan mudah direspect yang lain. Dan bukannya mereka tidak ada, tapi menurut saya harus lebih berani untuk melakukan itu. Anak-anak sekarang pinter-pinter banget. Kalau disuruh apa-apa cepet. Eksplorasinya wah hebat, jago-jago. Tapi mereka juga harus pahami bahwa
kalau bereksplorasi itu jangan cuma di surface-nya aja, jangan di atas aja. Harus turun, harus dive in. Harus masuk ke dalam. Dan itu yang disebut dengan respect dari diri mereka sendiri. Jangan puas dulu. Udah bisa bikin presentasi ini, udah bisa bikin konsep ini, terus udah. Eksplorasilah ke dalam. Selami semuanya yang mau ditahu, mau yang diketahui. Research-lah lagi. Jangan hanya sebatas Google atau jangan hanya sebatas online. Itu tidak ada salahnya, betul, memang harus begitu. Memang kita harus research melalui online, website, kita harus research social media, betul. Itu memang zamannya sekarang seperti itu. Tapi salah satunya jangan pernah tinggalkan textbook. Karena apa yang ada di textbook, apa yang ada di buku fisik itu belum tentu itu akan ada di online. Dan eksplorasilah juga ke situ. Anak-anak sekarang harus baca buku. Sekarang harus baca buku. Karena beda. Di online itu kita mau baca yang jurnal apa sekarang, itu kan semua cuman ya nggak mungkin lah di online akan dijelaskan detail. Teori apa, teori ini, kejadiannya bagaimana. Secara struktur oke, dapat di online. Tapi go dive in it. Itu hanya ada di textbook, itu hanya ada di buku-buku fisik yang akan dijelaskan dan satu lagi, buku fisik itu kan pikiran penulis. Iya, apalagi yang buku non fiksi. Itu bukan hanya pikiran tapi pendapat dan research dia. Jadi ilmunya tuh tinggi sekali. Ayo anak-anak sekarang mulai masuk belajar baca buku secara fisik. Apalagi sekarang di Jakarta banyak library, itu bukan ke zaman kita kali ya. Susah nyari library itu. Sekarang saya lihat udah banyak perpustakaan-perpustakaan, walaupun itu dasarnya koleksi pribadi, tapi kan bisa diakses publik sekarang, Mbak. Jadi aksesnya banyak. Sebetulnya lebih mudah ya, cuman mungkin kalau anak-anak sekarang udah berhadapan dengan gadget. Ya bukan melihat buku atau apa gitu ya, bukan membaca ya karena gadget ya. Jadi udah yang lain yang mereka perhatiin. Itu juga sama dengan untuk kalau mau kerja sebagai anak TV ya juga sama. Sama Mbak. Kan dibutuhkan research juga kita kalau mau bikin program. Jangan hanya bergantung pada apa yang kita udah dapat, yang kebanyakan mayoritas online tentu saja. Cari bukunya. Itu yang juga selalu saya encourage tim saya. Cari bukunya, baca novel. Novel itu pas dari penulis itu kan dia berpikir, saya mau ceritanya begini, strukturnya begini. Jadi lebih terarah. Akan lebih dalam. Kalau mau pelajari romans itu bagaimana, bertutur untuk bergaul bagaimana, baca buku. Pasti itu akan jauh lebih memberikan kita pengertian, dan itu aksesnya ketika kita menulis, ketika kita berkarya di TV itu akan mempermudah karena library visual dan audio kita terisi penuh. Intinya kalau buat anak sekarang jangan hanya bergantung pada dunia maya. Jangan hanya bergantung pada sosmed. Enggak kok. Masih lebih luas lagi. Ilmu pengetahuan masih lebih luas lagi. Experience masih lebih luas lagi dari sekedar gadget kita. Tuh, dengar tuh milenial. Disentil. Mbak Pinkan. Ini aku kasih banyak. Sama-sama. Kan udah berbagi ya. Harusnya lebih panjang lagi waktu. Tapi saya appreciate banget ini. Terima kasih. Saya menghargai Mbak Pinkan mendeskripsikan sebuah peristiwa, sebuah pekerjaan dan sebagainya detail di sini. Itu bikin kita saya tuh balik ingat zaman dulu kayak hubungan anak sama orang tua. Gimana sebuah pekerjaan, terus gimana kejadian pandemi. Sayangnya saya belum selesai bacanya, Mbak. Tapi terima kasih banyak. Sama-sama, saya yang terima kasih juga Mbak Eka. Terima kasih banyak. Ini banget. Ini kita langsung aja
tutup ya. Iya Mbak. Udah sampai di sini dulu ya. Tunggu aja. Apa nih mau ngomong apa? Salah. Pokoknya saya tutup saja sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, apa-apalah itu untuk episodenya Mbak Pinkan Waluyan ya. Sampai ketemu lagi. Dah.